تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita tentang khutbah seorang ulama faqihul asr, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, di mana beliau berkata dalam kitabnya Dia ulami min khutabil jawami. Jadi sekali lagi saudara kaum muslimin, ini adalah materi khutbah yang pernah disampaikan oleh ulama zaman ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan panjatkanlah syukur kepadanya, karena Dia telah menganugerahkan kepada Anda akal untuk memikirkan dan menilai berbagai persoalan, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta membuat penilaian. Akal ini adalah merupakan nikmat Allah SWT yang paling besar apabila ia digunakan sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu untuk menalar, menimbang-nimbang, merenung, dan membandingkan berbagai persoalan tanpa terburu-buru melakukan tindakan. Kitab-kitab samawi, itu kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, semua datang menegaskan hal ini. Kitab-kitab tersebut mengajarkan untuk membanding-bandingkan berbagai persoalan, menilainya secara adil dan seimbang berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah utus para rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka itu ada kitab dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia mau menegakkan keadilan. Beliau berkata, bila seorang dari Anda ingin mengatakan sesuatu, hendaklah dia menimbang-nimbang ucapannya tersebut. Hendaklah dia memikirkan akibatnya. Apabila ucapannya tersebut berakibat baik, maka dia bisa melakukannya tanpa perlu ragu lagi. Namun jika akibat ucapan itu berakibat buruk, hendaklah dia menahan dan menjauhkan diri darinya. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Bila seorang dari Anda ingin mengerjakan sesuatu, hendaklah dia berpikir, apakah perbuatan itu mengandung kebaikan, atau yang baik justru perbuatan itu ditinggalkan. Bila meninggalkan perbuatan itu mengandung kebaikan, hendaklah dia meninggalkannya. Namun bila mengerjakan perbuatan itu mengandung kebaikan, hendaknya dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan itu akan menghalanginya dari melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama daripada perbuatan itu ataukah tidak. Bila perbuatan itu justru akan menghalanginya dari melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama daripada perbuatan itu,
maka hendaknya dia meninggalkan perbuatan itu. Karena akal seorang yang berakal tidak mungkin mau menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang kurang utama, sehingga dengan itu dia harus terhalangi dari melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama. Karena dengan demikian berarti dia telah menyia-nyiakan keutamaan. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara Anda, maka bandingkanlah kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikannya. Banyak orang dalam persoalan ini yang berlaku sangat tidak adil dan zalim. Ketika dia melakukan satu kesalahan, ketika dia melihat suatu kesalahan dari seorang sahabat, mereka langsung menilai sahabatnya itu buruk. Lantas dia membutakan matanya dari kebaikan-kebaikan sahabatnya yang banyak. Saudara kaum muslimin, ini adalah merupakan sebuah tindak kezoliman di dalam memberikan penilaian, dan ini adalah merupakan sebuah kekurangan di dalam cara berpikir. Ini adalah merupakan sifat menonjolnya kaum wanita. Nabi bersabda, bila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu dia melihat ada satu keburukan ada pada dirimu, pasti mereka akan berkata, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun ada pada dirinya. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat seorang yang dia membanggakan dirinya sebagai orang yang baik agamanya serta pejuang dan pembela agama, maka perhatikan saja perilakunya. Jika memang perilakunya itu dia selalu membela Islam dan juga umat Islam, dia menyatukan kaum muslimin, dia mematuhi hukum kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW, maka ketahuilah bahwa pengakuannya itu adalah benar dan ucapannya itu tidaklah dusta. Namun jika perilakunya menyisi hal itu, dia selalu melanggar agama, dia selalu memecah belah Islam dan juga kaum muslimin, dia hanya mematuhi hukum-hukum positif karya buatan manusia, maka saudara kaum muslimin, bahwa pengakuannya itu adalah batil dan ucapannya itu adalah dusta belaka. Seindah apapun dia berolah kata, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh kata-kata. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerusakan di atas muka bumi, apa jawab mereka? Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan di atas muka bumi. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ketahuilah mereka inilah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak sadar. Allah mengatakan tentang Fir'aun yang berkata di tengah-tengah kaumnya. Apa kata Fir'aun? Ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidaklah menunjukkan kalian wahai rakyatku kecuali kepada jalan yang lurus. Tapi Allah bongkar jati diri Fir'aun dengan berkata, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, dia tidaklah memberi petunjuk kepada kaumnya. Jadi saudara kaum muslimin, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh kata-kata, tidak akan pernah menilai seseorang berdasarkan ucapannya jika memang perbuatannya berbeda akan hal itu. Saudara kaum muslimin, salah satu contoh keadilan dan kesempurnaan adalah persamaan hukum yang diajarkan oleh syariat Islam terhadap siapapun yang memiliki hak dan sebab yang sama. Maka seorang yang menjadi hakim bagi masyarakat, dia harus membuat keputusan yang adil. Tidak boleh dia memihak kepada kerabat, sahabat maupun tokoh elit, dan tidak boleh dia membeda-bedakan mereka dalam kasus-kasus yang sama-sama mereka lakukan daripada orang lain. Salah satu contoh keadilan Islam adalah keadilan terhadap anak-anak. Tidak boleh memberikan hadiah dan melebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lainnya. Nabi bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Saudara kaum muslimin, meskipun ada dari sebagian anak-anak kita itu yang lebih berbakti dibandingkan anak yang lainnya, namun orang tua tidak boleh dia membalas bakti anak tersebut dengan melebihkan pemberian dan hadiah kepadanya. Karena pahala berbaktinya kepada orang tua itu akan menjadi tanggungan Allah. Adapun orang tua, dia memiliki kewajiban bersikap sama terhadap anak-anaknya. Dan bisa jadi sikapnya yang lebih mengutamakan anak yang berbakti kepadanya itu menjadi pendorong anak-anak yang lainnya itu semakin durhaka kepadanya. Selain itu dia tidak tahu, bisa jadi keadaan berubah. Anak yang tadinya durhaka menjadi berbakti, dan anak yang tadinya berbakti menjadi durhaka. Contoh keadilan yang lain adalah keadilan terhadap para istri. Bila seorang pria memiliki 2 istri atau lebih,
Tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka. Nabi kita bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila idahuma." Siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamati wa shiqqu ma'ilun. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuh yang bengkok sebelah. Waliyazubillah. Jadi saudara kaum muslimin, adil dalam menilai berbagai hal, membanding-bandingkan berbagai hal, lantas mengambil keputusan berdasarkan alasan yang paling kuat, atau bersikap sama jika memang persoalan yang dihadapi itu adalah sama. Saudara kaum muslimin, sungguh ini adalah merupakan prinsip yang agung yang harus dijalankan oleh orang-orang yang diberikan akal oleh Allah SWT dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah ataupun dalam bergaul dengan sesama hamba Allah, agar dia termasuk orang-orang yang menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah SWT, sedangkan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ayyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, beliau Syekh Utsaimin rahimahullah lagi berkata, bila kita perhatikan ibadah-ibadah yang menyangkut tentang ibadah-ibadah fisik kita, ternyata kita dapati ibadah ini hanya memakan sedikit saja dari waktu kita. Bila kita perhatikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta kita, ternyata kita dapati ibadah ini hanya meminta sedikit saja dari harta kita. Meski demikian, hasil yang kita raih dari sedikit waktu dan sedikit harta ini banyak dan sungguh besar. Karena hasil dari semua itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Meskipun demikian, kalaupun kita perhatikan diri kita, ternyata kita masih saja menyia-nyiakan ibadah-ibadah tersebut. Kita begitu antusias dan bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan kita. Kita begitu bersemangat untuk mengikuti seruan hawa nafsu kita. Kita begitu bersemangat ingin menyempurnakan dan begitu cermat dan berhati-hati dalam menyempurnakan dan mengembangkannya. Padahal kita tahu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, padahal kita tahu bahwasanya kita tidak hidup kekal di atas muka bumi ini, dan bumi ini pun juga tidak akan kekal menjadi milik kita. Sedangkan amal kita yang soleh itu akan tetap kekal abadi dan akan terus kita rasakan manfaatnya buat selama-lamanya. Maka Anda mendapati orang yang mereka begitu ogah-ogahan berangkat melaksanakan ibadah sholat, ketika dia melaksanakannya pun dia melaksanakan dengan sangat cepatnya. Dia tidak tumanina, dia tidak berhati-hati, dia tidak cermat, dia tidak berusaha merenungkan apa yang dibacanya di dalam sholatnya. Mungkin badannya ada di tempat sholat, namun hatinya berkelana dalam kehidupan dunianya. Dia pun merampungkan ibadah sholatnya tanpa sedikit pun dari ibadah ini yang terlintas di dalam benaknya. Namun seandainya dia diminta untuk melakukan aktivitas dunianya, pasti dia akan mengkonsentrasikan anggota dan badannya. Dia begitu berhati-hati, dia begitu cermat, meskipun hal itu menghabiskan banyak waktu dan tenaganya. Adil dan logiskah bila seseorang dia hanya sekedarnya saja dalam melakukan amalan-amalan akhirat, sementara dalam aktivitas dunia dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Padahal aktivitas dunia ini akan musnah dan amalan akhirat itu akan kekal abadi selama-lamanya. Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat. Namun yang tetap kekal adalah amal-amal soleh. Khairun, itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala, dan lebih pantas untuk dijadikan sebagai harapan. Seorang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat mal, tetapi dia kikir dan bakhil, dia tidak mau mengeluarkannya. Andai kata dia mengeluarkan pun, itu dia keluarkan kurang dari semestinya, tidak bisa membebaskannya dari kewajibannya. Namun begitu mudahnya dia mengeluarkan harta untuk urusan-urusan dunia yang mungkin akan menjadi bencana baginya atau akan mengurangi kesempurnaan agamanya. Begitu mudahnya, begitu banyaknya harta yang dikeluarkannya untuk hanya sekedar berpoya-poya dan bermewah-mewah. Namun begitu sedikitnya harta yang dikeluarkannya untuk menunaikan zakat, kafarat, menafkahi keluarga, sahabat dan kerabat. Saudara kaum muslimin, apakah ini suatu yang adil dan fair? Ada seorang yang begitu berkeberatan menggunakan anggota
badan dan waktunya serta hartanya untuk melakukan berkunjung ke Baitullah. Namun dengan mudahnya dia melakukan melancong ke berbagai penjuru-penjuru negeri. Mungkin dalam wisatanya tersebut dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, sehingga hilanglah kesempatan baginya untuk berada di tengah mereka, mendidik mereka dan mengasuh mereka dan seterusnya. Saudara kaum muslimin, semakin terus kita berpikir tentang diri kita, maka kita dapati diri kita atau sebagian kita ini justru berlebih-lebihan dalam melakukan aktivitas-aktivitas dunia, namun sangat kurang dalam melakukan amalan-amalan akhirat. Sungguh ini adalah bukanlah suatu yang adil. Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih condong mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, menghalangi dirinya dari tuntutan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga ma'wa adalah tempat tinggal baginya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita agar kita meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita, dan tidak mungkin Allah perintahkan demikian. Karena kelestarian hidup manusia di dunia ini menuntut mereka beraktivitas untuk kehidupan dunia mereka. Namun yang diperintahkan kepada kita, saudara kaum muslimin, jangan sampai kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jangan sampai obsesi terbesar kita adalah dunia, seakan-akan kita diciptakan untuk dunia, seakan-akan dunia ini adalah tanah air kita yang abadi selama-lamanya. Tetapi ambillah jatah dunia kita, kemudian lakukan amalan akhirat dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Sebagaimana ketika kita melaksanakan aktivitas dunia, kita lakukan dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Jika kita tidak berlaku demikian, berarti kita lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, dan kita akan kembali kepada kehidupan akhirat dengan membawa beban dosa dan kerugian yang besar. Nauzubillah min zalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi sabilika fi kulli makan. Allahumma a'izzana bi ta'atika wa la tuzillana bi ma'siyatik. Allahumma ja'al hadzal balada amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.